Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat datang kembali para penonton YouTube KMJ Mesir di program Tasbih, Tanya Seputar Ibadah. Nah, sekarang kita udah bersama salah satu ustadz dari Kerinci Jambi, bersama Ustadz Henry. Apa kabar Ustadz? Sehat ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di episode kali ini kita akan menanyakan seputar Ramadan. Nah, kita tahu bahwasannya ketika kita ingin berpuasa, yang dibutuhkan untuk berpuasa adalah kita mesti melaksanakan niat. Tetapi kadang-kadang kita lupa nih teman-teman, misalnya udah siang ternyata kita lupa untuk berniat di malam hari. Nah, seperti ini bagaimana kira-kira kita menyikapinya Ustadz begitu? Mungkin bisa dijelaskan Ustadz, silakan. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna min warathati ilmi nabiyyika sayyidina wa maulana Muhammad alaihi salatu wassalam الراسخين في العلم المتحققين الناجين بما تعلموا وعلموا في الدارين آمين وبعد. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ketika mendengar kata Ramadan, yang terlintas di dalam pikiran kita bahwasanya Ramadan merupakan bulan yang mulia. Ramadan merupakan bulan yang berkah. Karena di dalam bulan suci Ramadan itu sangat banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan. Bahkan di dalamnya pahala pun akan dilipat gandakan. Maka ini merupakan nikmat yang sangat besar. Maka kita harus mensyukurinya. Dan di antara cara untuk mensyukuri bulan Ramadan yaitu dengan memperbanyak dan meningkatkan kualitas ibadah kita dan menggunakan setiap waktu di dalamnya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara yang membedakan antara bulan Ramadan dengan bulan yang lain itu adalah puasa. Karena yang membedakan di antara bulan yang lain dan yang bulan Ramadan itu adalah puasa Ramadan. Karena kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa pada bulan tersebut. Dan ketika membahas tentang puasa itu sangatlah luas. Maka pada kesempatan yang singkat ini kita akan memperkecil permasalahannya, yaitu kita ambil tema tentang niat. Dan ini sebagaimana pertanyaan dari Ustadz Nuzul tentang menyikapi ketika kita ketinggalan niat dan lupa niat pada malam hari. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, maka kita akan membahas tentang seputar niat itu. Yang pertama, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan niat. Kemudian kita juga harus tahu di mana tempat niat itu. Dan yang ketiga, itu adalah maksud ataupun tujuan dari niat. Mungkin kalau pembahasan tentang niat, itu bisa sekitar 7 atau sekitar 7. Maka pada kesempatan yang singkat ini kita membahas 3 dari yang 7. Yang pertama itu adalah pengertian ataupun ta'rif ataupun had. Secara bahasa niat itu adalah mutlaqul qasdi. Hanya keinginan secara mutlak. Sedangkan di dalam fikih yang dimaksud dengan niat itu adalah qasdu syai'i. Maka ini lebih khusus lagi. Tapi muqtarinan bil fi'lihi atau muqtarinan bil fi'li. Sebagian ada yang menambahkan ghaliban.
Maka inilah yang membedakan antara niat di dalam fikih dengan azmun. Kenapa? Karena azmun itu tidak iktiron, tidak beriringan dengan awal dari ibadah. Sedangkan niat itu harus beriringan dengan awal dari ibadah. Namun di akhir pengertian tersebut kita tambah kata ghaliban, Ustaz. Kenapa? Karena ada sebagian ibadah yang kita tidak diharuskan untuk beriringan dengan awal ibadah, yaitu adalah niat dalam puasa Ramadan. Kenapa? Karena di dalam puasa Ramadan itu kita diperbolehkan untuk niat sebelum waktu awal, yaitu yang kita sebut dengan at-tabyid. At-tabyid itu adalah iqa'un niyyah fi juz'in minal lail. Jadi kita berniat di sebagian ataupun salah satu bagian dari malam. Dan inilah kewajiban kita saat ingin berpuasa. Ini adalah pengertiannya. Kemudian tempat niat itu adalah di dalam hati, tapi kita disunahkan untuk melafadzkannya. Kenapa? Karena untuk liyusa'ida al-lisanu al-qalba, agar lisan itu bisa membantu hati dalam mengistihdorkan niat ibadah yang akan kita lakukan. Kemudian yang terakhir itu adalah qasdu an-niyah. Jadi tujuan dari niat itu bisa kita katakan ada dua perkara. Yang pertama, niat itu adalah untuk litamyiz bainal adah wal ibadah, untuk membedakan mana suatu yang adah, kebiasaan, dan mana yang ibadah. Kenapa? Karena sebagian ada yang dia itu ibadah tapi hampir sama dengan adah ataupun kebiasaan. Contohnya seperti mandi di hari Jumat. Jadi sunnah mandi hari Jumat itu sama dengan mandi biasa. Jadi yang membedakannya itu adalah niat. Jadi ketika kita niatkan itu untuk mandi sunnah Jumat, maka di situ pahala kita dapatkan. Berbeda dengan yang tidak meniatkan. Begitu juga seperti kita masuk masjid. Jadi ada orang yang duduk tanpa niat dan ada orang yang duduk niat iktikaf. Maka yang mendapat pahala, yang menjadi ibadah itu apabila dia niat untuk beriktikaf. Dan tujuan yang kedua dari niat itu adalah untuk mentamyiz, untuk membedakan al-maratib bainal ibadat. Kenapa? Karena ada yang sunnah, ada yang wajib, bahkan bisa jadi antara yang wajib dan sunnah itu hampir sama, seperti sholat sunnah subuh dengan sholat subuh itu sendiri. Sama-sama 2 rakaat, tapi yang membedakan itu adalah niatnya. Maka ini adalah 3 perkara yang berkaitan tentang niat. Maka untuk kali ini kita khususkan tentang niat dalam puasa Ramadan. Kenapa? Karena niat itu merupakan salah satu rukun ketika kita ingin mengerjakan puasa Ramadan. Jadi kita di sini juga bisa membagi bahwasanya puasa itu ada puasa yang wajib dan ada puasa yang sunnah. Untuk puasa yang wajib itu kita diharuskan untuk tabyid sebagaimana yang kita katakan di awal tadi, yaitu niat pada malam hari. Dan ini khusus di dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan untuk puasa sunnah ataupun puasa nafilah atau tatawwu, itu kita boleh niat untuk berpuasa setelah fajar, terbit fajar. Untuk yang pertama tadi dalilnya itu adalah man lam yubayyitis siyama qablal fajri fala siyama lahu. Sedangkan untuk dalil yang kedua itu adalah ketika yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. An Aisyata ummil mu'minina radhiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala hal indakum syai'? Qulna la. Faqala fa inni idzan shaim. Maka pada hadis ini syahidnya itu adalah Rasul mengatakan fa idzan inni shaim. Dan itu apa? Setelah terbitnya fajar. Maka dari situ ulama berkesimpulan
bahwasanya puasa sunnah itu boleh diniatkan setelah terbit fajar. Berbeda dengan puasa wajib. Dan itu apa? Itu di dalam mazhab Syafi'i yang mengharuskan kita tabyid. Maka di sini masuklah soal dari Ustadz Nuzul tadi, yaitu bagaimana ketika kita lupa. Karena memang lupa itu adalah tabiat dari manusia. Manusia ada yang mengatakan diambil dari kata nasiya, yaitu artinya lupa, yang mana lupa itu adalah manusia itu adalah mahallul khata' wan nisyan tadi. Maka ketika lupa, kalau kita berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i, itu ketika kita lupa tabyid, itu kita harus tetap menahan dan harus mengqadha puasa kita pada hari itu. Kenapa? Karena di dalam kitab, kalau kita melihat di dalam kitab Kasifatus Syaja, itu ada taksim, pembagian aqsamul iftar bi'tibari ma yalzamu minhu. Jadi sebagian orang yang iftar, orang yang berbuka, itu ada yang dia itu harus membayar fidyah dan juga harus mengqadha. Ada juga yang harus membayar fidyah saja dan ada juga yang harus qadha saja. Maka di sini kita akan mengambil contoh dari orang yang berpuasa, orang yang berbuka tapi dia harus mengqadha. Maka di dalam Kasifatus Syaja itu dikatakan di antara yang mengharuskan untuk mengqadha puasanya tetapi tidak fidyah, itu masuk di dalamnya adalah nasin au an-nasilin niyah. Orang yang lupa ketika tidak niat pada malam hari. Maka ketika telah terjadi, maka bagaimana yang harus kita lakukan? Maka min jamalis syariah, sebagaimana yang sering diulangi oleh Syekh Mukhtar Muhsin, beliau mengatakan bahwasanya di antara jamalus syariah itu memudahkan. Dan ini sesuai dengan kaidah mengatakan mani betul ya bisyai'in falyuqallid man ajadha. Jadi barang siapa yang diberatkan akan sesuatu, maka dia bisa mengikuti pendapat yang membolehkan. Maka di sini datanglah keringanan dan ini adalah jamalus syariah. Jadi di antara pendapat yang membolehkan, yang memberi keringanan itu adalah kita bisa bertaklid ataupun bisa mengikuti pendapat Maliki yang membolehkan untuk niat 1 bulan penuh di awal Ramadan. Kenapa? Karena kita katakan tadi Syafi'i itu harus niat terpisah. Jadi 1 hari 1 niat. Untuk hari selanjutnya harus niat lagi. Kenapa? Karena puasa itu kan ibadatun mustaqillatun. Dan setiap ibadah yang mustaqillah itu harus ada niat tersendiri. Sebagaimana kita sholat, itu kan diakhiri dengan salam. Ketika ingin sholat lagi, maka di situ harus niat lagi. Begitu juga dengan puasa. Ketika telah berbuka, maka untuk puasa selanjutnya itu harus ada niat tersendiri. Namun kita katakan tadi, untuk menanggapi ketika lupa kita telah mengikuti pendapat Imam Malik tadi. Namun ketika kita lupa juga kita masih bisa untuk berpuasa tanpa mengqadha, yaitu kita mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi yang membolehkan untuk niat setelah fajar, terbit fajar. Tapi batasnya indad dahwatil kubra. Maka dahwatul kubra itu kapan? Maka pada suatu kesempatan Al-Faqir pernah bertanya kepada Maulana Syekh Ahmad Syarif dan beliau mazhabnya Hanafi. Beliau mengatakan dahwatul kubra itu bisa kita ukur dengan 1 atau 2 jam sebelum zuhur. Maka pada saat itu ketika kita lupa tabyid, maka kita bisa mengikuti pendapat Hanafi yang membolehkan untuk berniat setelah fajar. Dan ini adalah keringanan. Jadi supaya kita tetap bisa menjalan ibadah dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja jawaban ataupun yang bisa kami sampaikan ketika ataupun solusi ketika kita lupa tabyid dalam niat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masya Allah, jazakumullah khairan kita ucapkan kepada Ustadz Hendri yang sudah menjelaskan cukup
jelas dan cukup rinci ya para penonton YouTube KMJ dimanapun berada. Nah, mungkin demikian episode tasbih kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.